Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ternyata ya. Zulhas sebut ya, Jokowi segera kumpulkan ketua umum partai bahas Ganjar Capres. Wah, luar biasa begitu kan. Apakah dua putaran atau satu putaran begitu? Atau atau dua calon? Apakah satu calon? Ini benar-benar luar biasa, Pak Jokowi menjadi kingmaker kalau seperti itu begitu ya. Apa yang disampaikan Zulhas ada benarnya juga begitu ya. Tetapi melihat dalam kondisi ini ya, sudah benar apa yang disampaikan wanita emas bahwa yang menjadi presiden itu adalah disetting Pak Ganjar begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan sebelumnya ya, Pak Haritano juga dipanggil oleh Pak Jokowi satu-satu begitu. Ini halal bihalal atau menjadi kingmaker atau apa begitu kan. Sekarang Pak Zulhas begitu kan. Pak Zulhas bercerita bahwa Jokowi segera kumpulkan ketua umum partai bahas Ganjar Capres. Benarkah seperti itu? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Zulhas sebut Jokowi segera kumpulkan ketua umum partai bahas Ganjar Capres. Wah, ini menarik sekali begitu. Awas kalian kalau nggak dukung. Akibat Jokowi dan ketum partainya bermasalah ya, ketar-ketir jika jagoan mereka kalah. Anies adalah kunci. Nggak usah dibahas Pak, langsung dukung aja ya. No service ya. No research ya. Apa nggak ada orang di lingkaran beliau yang mengingatkan tidak elok melakukan seperti itu? Itulah yang kemudian cawi-cawi masalah copras-capres sana sini begitu. Bayangkan begitu kan? Ada keterlibatan Pak Jokowi di dalam ini semua. Dalam pemilu ini bukankah sebagai kepala negara independen ya? Kok bisa seperti ini begitu? Wallahu a'lam ya. Benar apa yang dikatakan Profesor Denny Indrayana ya, presiden seperti koordinator capres ya. Ini sebagai koordinator capres, bayangkan begitu. Kenapa Jokowi yang mengumpulkan? Dia kan bukan ketua partai, betul sekali di satu sisi begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang selama ini ada ketakutan besar ya. Ketika Anies Baswedan menang nanti, bayangkan begitu ya. Ya, kita aja koalisi perubahan punya strategi yang luar biasa begitu ya. Ada juga laki-laki namanya Sandra ya, di presiden kok kayak nggak ada kerjaan kayak begini. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Sekarang seolah-olah Pak Jokowi fokus kepada copras-capres sana sini begitu kan, bukan sibuk mengurusi rakyat Indonesia itu sendiri begitu. Ini presiden kok kayak nggak ada kerjaan ya ini. Kemana netralitasnya? Menggeliat nurani politik. Mundur dari presiden aja Pak ini. Tujuanmu opo cok? Ini belum mulai kampanye aja udah tidak netral. Golput ini banyak sekali pro dan kontra. Bayangkan begitu ya. Presiden ngerangkap tim ses ya. Bisa jadi begitu ya. Ya, presiden bisa ngerangkap tim ses ya. Tim sukses begitu kan. Tetap Pak Anies pilihanku, salam perubahan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Kalau menjadi kingmaker ya jangan tanggung-tanggung ya. Kalau bisa saja seperti itu begitu. Jadi apa jadinya kalau ketua partai sudah mendukung Pak Ganjar, semuanya mendukung Pak Ganjar ya, bisa saja lawannya itu Anies dan Ganjar begitu, perlawanan di situ begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa ya walaupun koalisi perubahan terdiri dari 3 partai ya, rakyat bersama di belakangnya. Kira-kira seperti itu begitu. Banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Zulhas sebut Jokowi segera kumpulkan ketua umum partai bahas Ganjar Capres. Wah, banyak pilihan di sini begitu ya. Setelah Haritano sekarang ya Pak Zulhas ada apa begitu. Dikutip dari CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi akan mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi menjelang pemilu di 2024 ya. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan ya setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresiden Jakarta ya pada hari Rabu. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Nanti kita akan kumpul, mudah-mudahan ya nanti cari waktu yang tepat Bapak Jokowi akan mengumpulkan ketua umum partai ya untuk bersilaturahmi, kata Zulhas ya. Bahkan Zulhas mengaku belum tahu kapan pertemuan bakal digelar, namun ia memastikan akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan dia mengatakan Menteri Perdagangan itu menyebutkan pertemuan Jokowi dengan para ketum partai akan membahas dinamika politik tertentu. Salah satu hal yang akan dibahas adalah pencapresan Ganjar Pranowo. Itu kan apakah nanti partai-partai ketua partai lain akan diundang di situ? Yang jelas tidak begitu. Seperti koalisi perubahan jelas tidak diundang. Kenapa? Karena yang awalnya silaturahmi kok tiba-tiba ngomong masalah pencapresan Pak Ganjar begitu kan. Logikanya kan seperti itu begitu.
Bahkan ya bahas pencapresan Ganjar ini kan ketemu besok KIB, habis itu tidak Bapak mengundang ketum partai umum ngopi bareng, ujarnya ya. Bahkan Zulhas juga menanggapi rencana pertemuan 3 ketum parpol ya, Koalisi Indonesia Bersatu ya. Mereka akan merapat di rumah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto besok malam. Ada apa begitu kan ya? Mungkin KIB ini sudah bubar ya, terus kemudian diambil alih oleh Pak Jokowi ya, bisa saja seperti begitu ya. Maksudnya diambil alih, mungkin ada instruksi lain ya, karena pada hakikatnya semuanya akan mendukung Pak Ganjar di situ. Bisa saja begitu. Jadi lantas bagaimana Pak Prabowo? Pak Prabowo sudah terpojok hari ini begitu ya. Dia tetap konsisten bersama PKB begitu ya. Kalau PKB ikut ya Pak Prabowo sudah tidak bisa lagi untuk menjadi calon presiden begitu kan. Presidensial threshold tidak bisa ya, kecuali gandeng kepada Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan dia mengatakan sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Jokowi mengapresiasi keputusan Bu Megawati tersebut ya. Megawati pun telah menugaskan anaknya yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk melakukan safari politik bertemu dengan para ketua umum partai. Wah, ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang politik hari ini begitu kan. Dan tidak hanya itu, bahkan ya kemarin ya Haritanu juga diundang katanya begitu ya. Tetapi apakah ini benar-benar kaitannya dengan Pak Ganjar begitu? Lantas bagaimana dengan koalisi perubahan ya? Sangat disayangkan sekali hari ini bahwa koalisi perubahan ya tentu seolah-olah digoreng habis-habisan ya. Di manuver-manuver politik Pak Jokowi sangat luar biasa begitu ya. Bahkan koalisi perubahan sampai hari ini kabarnya masih tetap solid begitu, walaupun muncul spekulasi si ACB. Karena Pak Surya Paloh, PKS, Demokrat itu petarung begitu kan, bukan partai yang ecek-ecek kemudian lalu mengikuti arus-arus seperti ini begitu. Saya rasa tidak begitu. Jadi walaupun dibojokkan dengan berbagai alasan ya, penjagalan Anies Baswedan ya, kemudian begal partai, kemudian ditawari menteri, ditawari uang banyak dan sebagainya. Wah, kalkulasi ini datang dari siapa begitu kan? Apakah dari istana atau siapa begitu? Wallahu alam ya. Tetapi melihat dari perkembangan politik hari ini ya, dengan nama Ganjar, wah semuanya sontak di situ begitu. Dengan adanya kekuatan politik ya, yang pertama dari Pak Jokowi begitu kan ya. Jadi ini menjadi salah satu penting bahwa ya PR dari koalisi perubahan ya semakin banyak di situ begitu kan. Tetapi jangan pesimis ya, kemenangan tetap berada di Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Kita tunjukkan aja bahwa masyarakat yang menentukan semua, bukan Pak Jokowi yang menentukan kemenangan ini semua, tetapi masyarakat bersama. Kalau solid dengan masyarakat ya, bersama rakyat ya, pro terhadap rakyat, insya Allah perubahan akan tercapai oleh Anies Baswedan. Walaupun manuver-manuver politik Pak Jokowi seperti ini ya, wallahu alam begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.